Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari proyek desain rak pakaian untuk anak-anak model standar. Kelompok 4 terdiri dari 6 orang. Silakan tiap orang untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Laurentius Bimatmaja dengan NIM 5211422011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Usman dengan NIM 5211422015. Saya Dimas Eka Firmansyah dengan NIM 5211422018. Saya Chandra Aditya Putra dengan NIM 5211422024. Saya Yanuar Rihantoro dengan NIM 5211422027. Saya Yasir Akmal dengan NIM 5211422030. Untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh teman saya. Silakan, Dimas. Oke, terima kasih kesempatannya. Analisis dasar material atau bahan. Gantungan baju umumnya terbuat dari logam, baja atau aluminium. Kayu, plastik, komposit, pembelian bahan baku disesuaikan dengan desain dan kegunaannya. Seperti material logam digunakan untuk kekuatan struktur dan daya tahan yang lebih kuat terhadap beban yang berat. Material kayu digunakan untuk menambah unsur estetika sehingga tak tampak elegan. Material plastik digunakan untuk menurunkan biaya produksi karena harganya terjangkau dan bobotnya ringan. Untuk analisis dasar desain, gantungan baju memiliki berbagai macam desain seperti rak berdiri, rak gantung, dan rak lipat. Desain rak baju yang efisien dan estetik sangatlah penting karena bisa menjadi daya tarik untuk pembeli terhadap gantungan baju tersebut. Ukuran dan dimensi dari rak gantungan baju juga perlu diperhitungkan, menyesuaikan dengan target pasar dan kebutuhan pengguna. Setiap rak gantungan baju memiliki batas beban maksimal yang harus dipertimbangkan dalam mendesain. Hal ini agar rak awet dan tidak menyebabkan bahaya untuk pengguna. Ini adalah beberapa contoh desain rak, yaitu rak berdiri, rak lipat, dan rak gantung. Analisis dasar perhitungan beban. Perhitungan beban maksimum rak baju menyesuaikan material yang digunakan untuk rak dan beban dari pakaian yang digantung. Untuk berat pakaian anak-anak berkisar antara 200 sampai 500 gram per pieces. Distribusi beban pada rak juga perlu diperhatikan agar meningkatkan stabilitas dan daya tahan dari rak tersebut. Pemilihan jenis gantungan atau hanger juga berpengaruh pada distribusi beban yang berlaku pada rak pakaian tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Latif. Baik, Mas Bang. Selanjutnya ada analisis teoritis. Pemilihan material disesuaikan dengan kebutuhan. Kelompok kami memilih material dari kayu mahoni yang memiliki ketahanan yang relatif lama dan memiliki sifat mekanik yang bisa menjamin ketahanan rak gantungan baju. Berikut merupakan tabel sifat mekanik dari kayu mahoni, dikumpulkan dari beberapa referensi jurnal. Sifat mekanik, modulus elastisitas dengan nilai 10.619 MPa. Selanjutnya ada bending strength 31,88 MPa. Selanjutnya ada shear strength dengan 17,19 MPa. Selanjutnya ada allowable bending stress dengan nilai 16 MPa. Selanjutnya ada allowable shear stress dengan 9 MPa. Kita mengambil jumlah terbanyak baju yaitu 20 pieces, kemudian dikalikan 300 gram per pieces, sehingga didapatkan beban merata sebesar 6 kilo atau sama dengan 58,8 Newton. Sehingga kita bisa menghitung nilai minimal lebar sisi beamnya. Selanjutnya ada perhitungan teoritis. Karena bebannya merata, maka kita menggunakan rumus W sama dengan Q kali L. Sama dengan 58,8 Newton per meter kali 1 meter. Sama dengan 58,8 Newton. Selanjutnya menghitung gaya eksternal. Dengan rumus sigma MA sama dengan 0, maka didapatkan nilai minus RBY sama dengan minus 29,4 Newton meter. RBY sama dengan RAY. Karena panjangnya sama terhadap titik pusat beban, yaitu sama dengan 29,4 Newton meter. Selanjutnya menghitung gaya internal. SFD dengan Pmax diperoleh dari grafik, yaitu sebesar 29,4 Newton.
Selanjutnya BMD dengan MX diperoleh dari grafik, yaitu sama dengan 7,35. Selanjutnya menghitung lebar minimal beam. Diketahui allowable bending stress sama dengan 16 MPa. Allowable shear stress sama dengan 9 MPa sama dengan 9000 kPa. Vmax sama dengan 29,4 Newton, Mx sama dengan 7,35 Newton meter. Dengan rumus allowable bending stress sama dengan Mx kali C per I sama dengan 1/12 BH kuadrat sama dengan 1/12 H pangkat 4. Allowable bending stress sama dengan Mx kali C per I. Didapatkan nilai H sama dengan 0,014 meter sama dengan 1,4 cm. Selanjutnya menguji terhadap shear stress maksimal. Shear stress maksimal sama dengan P kali Qmax per I kali T. Qmax sama dengan J kali A. Dengan memasukkan nilai-nilai terhadap rumus, maka didapatkan 3,43 kali 10 pangkat minus 7. Inersia sama dengan 1/12 H pangkat 4. Didapatkan nilai inersia sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 9. Kemudian disubstitusikan ke rumus shear stress maksimal sama dengan P kali Qmax per I kali T. Didapatkan shear stress maksimal sama dengan 225 kPa. Karena nilai shear stress maksimal lebih kecil dari allowable shear stress, maka nilai H sama dengan 1,4 cm memenuhi untuk menahan beban terdistribusi merata 58,8 Newton per meter. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dimas Eka Firmansyah. Selanjutnya pembahasan analisis teoritis mengenai defleksi. Defleksi adalah perubahan bentuk atau posisi suatu struktur akibat beban yang bekerja padanya. Pada balok atau elemen struktural lainnya, defleksi dapat diukur sebagai perubahan posisi ujung atau bentuk keseluruhan elemen tersebut. Dari perhitungan lebar minimal kami, mendesain profil rak gantungan baju seperti berikut. Desain tinggi keseluruhan rak adalah 2 meter dan tinggi dasar ke batang gantungnya setinggi 1,35 meter. Hal ini agar mudah dijangkau dan digunakan oleh pengguna cilik kita. Lebar desain profilnya adalah 2 cm dikali 20 cm. Batang gantungnya diharapkan bisa menampung sampai 20 pieces baju anak-anak, sehingga dibuat dengan panjang 100 cm. Selanjutnya untuk perhitungan teoritis. Kita mengetahui nilai beban terdistribusi merata adalah 58,8 Newton per meter, dengan length atau panjangnya adalah 1 meter. Diketahui dari tabel bahan modulus elastisitas mahoni /adalah 10.619 MPa atau 10,619 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Inersia dari beam adalah 1/12 sisi pangkat 4 sama dengan 1/12 dikalikan 0,02 pangkat 4. Didapatkan nilai 16 kali 10 pangkat minus 4. Rumus defleksi untuk beban terdistribusi merata adalah beban dikalikan length dipangkatkan 4 per 8 dikali modulus elastisitas dikalikan inersia. Didapatkanlah nilai defleksi bernilai 0,004326 meter atau sama dengan 0,4326 mm. Jadi didapat nilai defleksi dari beam akibat beban terdistribusi merata sebesar 58,8 Newton per meter adalah sebesar 0,4326 mm. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Chandra. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang buckling. Buckling adalah suatu kegagalan struktural yang terjadi ketika elemen struktural seperti kolom atau balok mengalami kehilangan kemampuannya untuk menahan beban akibat dari fenomena instabilitas. Pada umumnya, buckling terjadi ketika suatu elemen struktural mengalami beban tekanan yang melebihi kapasitasnya untuk menahan tekanan tersebut. Akibatnya,
Elemen tersebut dapat mengalami patah atau bengkok secara tiba-tiba. Profil rak gantungan baju ini memungkinkan adanya buckling pada kolom-kolom sampingnya. Oleh karena itu, perlu diperhitungkan beban maksimal yang bisa diterima oleh kolom beam-nya. Oke, berikut adalah perhitungan untuk mencari F kritikal dari desain yang kita buat. Dengan jarak dari dasar ke titik beban adalah 135 cm atau 1,35 meter. Untuk F bebannya sendiri per satu kolom beam adalah sebesar 29,4 Newton. Jadi dapat dihitung nilai F kritikalnya dengan menggunakan rumus Euler sebagai berikut. Itu diketahui length atau panjang 1,35 meter dengan gaya inersianya adalah 1/12 dikali 2 dikali 20 pangkat 3, yaitu 1,33 dikali 10 pangkat negatif 5. Lalu untuk modulus elastisitasnya adalah 10.619 dalam kurung 10 pangkat 6 Pascal. Lalu untuk F kritikalnya sendiri, rumusnya adalah Pi kuadrat dikali modulus elastisitas dikali gaya inersia dibagi panjang kuadrat atau length kuadrat. Hasilnya adalah 764,059 Newton. Lalu karena beban satu kolomnya 29,4 Newton, maka F beban lebih kecil dari F kritikal dan dikategorikan aman. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Januar. Selanjutnya yaitu desain 3D. Kami mendesain gambar 3D dari gantungan baju dengan bantuan software CATIA V5R19. Berikut kami sajikan gambar desain 3D-nya. Simulasi software. Simulasi pembebanan juga dilakukan dengan menggunakan software CATIA V5R19 dengan menggunakan menu generatif struktural analisis atau static analysis. Berikut langkah dan hasil dari simulasi menggunakan software CATIA V5R19. Yang pertama, pemberian material. Yang kedua, meshing. Yang ketiga, clamping. Dan yang terakhir, pemberian beban. Selanjutnya yaitu hasil simulasi. Bisa dilihat dari gambar merupakan hasil perhitungan dari kelompok kami. Hasil dari simulasi menunjukkan defleksi maksimalnya terjadi di tengah-tengah batang sebesar 0,433 mm. Apabila dibandingkan dengan hasil perhitungan teoritis, defleksi beam adalah sebesar 0,4326 mm. Artinya, hasil perhitungan teoritis dan simulasi dengan software menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yasir. Adapun dari kelompok kami pemasaran produk yaitu adalah dengan untuk orang tua yang mencari solusi penyimpanan yang lebih kreatif dan fungsional untuk pakaian anak-anak. Saat ini pemasaran yang paling efektif yang paling baik yaitu yang lebih mencapai target dengan melalui media sosial. Karena zaman sekarang adalah para ibu-ibu sering membuka handphone. Oleh karena itu, untuk kami memilih desain poster yang bisa menarik minat dari konsumen. Adapun kesimpulan dari kelompok kami bahwa desain rak gantungan baju anak-anak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan produk hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui desain yang inovatif, estetis, dan berkelanjutan. Proses ini tidak hanya menghasilkan produk yang memuaskan pengguna, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan tren produk anak-anak yang lebih baik dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan demikian, desain rak gantungan baju anak-anak ini tidak hanya sebuah produk, tetapi juga sebuah solusi yang mencakup aspek kualitas, keamanan, estetika, dan keamanan. Diharapkan bahwa produk ini akan membawa kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan anak-anak serta orang tua, sambil menciptakan ruang yang ceria dan nyaman di lingkungan anak-anak. Terima kasih. Adapun dari presentasi kelompok kami cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.